menganggap menganggap kitab yang menulis itu kedudukannya setara Teori. dengan Al-Quran, kan bahaya nih ngono caranya. Berarti kesimpulannya gini Gus Hasan ya. Hmm. Ya tadi anggap wali itu. Kenapa kita nyatakan bahwa Nabi Khidir tidak salah? Karena dibenarkan oleh Al-Quran. Nah berarti pertanyaannya adalah, seandainya apa yang dikisahkan oleh perbuatan Habib Ahmad Al-Haddad ini dibenarkan oleh nas Al-Quran, yakni di dalam Al-Quran itu ternyata ada ayat Quran yang dibuang, yang baru ditemukan sekarang, dan mereportase bahwa kelak kemudian akan datang seseorang yang namanya Habib Ahmad Al-Haddad. Baik, Dan itu atas perintahku dan aku meridoi itu. Nah, kalau Quran berkata itu, berarti itu benar Gus Hasan ya, sama seperti Nabi Khidir berarti ya. Seandainya nggak ada lima pancet kelakuan. Senin anakku. Jadi kalau kita membaca di dalam ayat Al-Qur'an itu, ya kan? Itu kan Nabi Khidir itu kan jelas gitu. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukan semua itu an amri, berdasarkan kemauanku sendiri gitu loh. Kan begitu. Itu pernyataannya Nabi Khidir di dalam Al-Qur'an. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti Nabi Khidir itu tidak melanggar perintahnya Allah gitu loh. Ya kan? Karena begini, dalam tafsir Jalalain itu ya, wa ma fa'altuhu ay ma dzukira min kharqis safinah wa qatlal ghulam, ya kan? Wa qatlil ghulam wa iqamatil jidar an amri, ya kan? Ay ikhtiyari bal bi amril ilham minallah. Tapi itu adalah perintah yang datangnya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ya kan? Pertanyaan saya sekarang, nah Habib yang meremas-remas payudara itu, ya kan? Apakah dia melanggar perintahnya Allah apa tidak? Jelas, karena Allah mengatakan, "Wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisyah." Jangan kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang sangat keji. Gitu loh teman-teman. Nah sekarang, loh tapi Nabi Khidir membunuh anak kecil. Loh, adakah larangan di dalam syariatnya Nabi Khidir membunuh anak kecil atas perintah Allah? Jangan kamu ukur kesalahan itu dengan syariatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Khidir bukan umatnya Nabi Muhammad. Begitu loh. Ya kan? Itu logis Pak, gitu loh. Itu logis Pak. Mohon maaf ya, di syariatnya Nabi Musa, orang ketika dia itu melakukan dosa besar, kemudian dia mau bertobat, itu syaratnya harus bunuh diri Pak. Sama nggak dengan syariat kita? Enggak, kita nggak boleh bunuh diri Pak. Nggak boleh, dosa besar malah bunuh diri itu. Begitu Pak. Nah, jadi kita melihat begini Faku, ya. Nabi Musa, Nabi Khidir itu adalah hambanya Allah yang hidup jauh sebelum Nabi Muhammad. Dan mereka punya syariat sendiri. Nabi Musa itu punya syariat sendiri, Nabi Khidir pun punya syariat sendiri. Gitu loh. Nabi Khidir itu bukan umatnya Nabi Musa. Nabi Musa bukan umatnya Nabi Khidir, bukan. Karena Nabi Khidir bukan Bani Israel, teman-teman. Gitu loh. Apa itu kitab-kitab kurapatnya itu dikumpulkan, terus dibikin sebuah kitab, itu referensinya dari kitab apa saja, biar jadi kajian di pesantren-pesantren gitu loh Gus. Ya sekarang gini loh Bang Les Jaya ya, saya itu sudah menulis buku ya yang berjudul Pedoman Memahami Kaedah Isbat Nasab. Buku itu saya jamin insya Allah cukup untuk menjadi dasar orang-orang itu mengetahui metodologi pengisbatan nasab dan juga bantahan-bantahan terhadap narasi argumentasi dari kalangan mereka, seperti Ibnu Hajar yang dianggap mengisbat nasabnya Ba'alawi. Itu saya bantah di dalam buku itu secara ilmiah gitu loh. Nah itu pun ya dari teman-teman ini, ya termasuk sampean ini kan tidak membeli buku itu.
Banyak sebenarnya. Ya, belum beli saya Gus. Iya, kemudian seperti apa namanya? Mukhtasar Ilmin Nasab fi Qawaidi Itsbatin Nasab. Itu tulisan saya di pesawat, saya nulis itu dalam bahasa Arab itu. Itu juga saya sampaikan kepada Kiai Ihya Ghazali kemarin dan kepada Abah Yai Fadhoil dan Kiai Salim gitu. Dan insya Allah kata mereka itu mau diajarkan secara ekstrakurikuler di pesantrennya untuk dasar-dasar pengetahuan ilmu nasab gitu. Bagus, Gus. Ya sambil itu lagi Gus, Iya. rapatnya itu loh ditetapkan juga gitu. Loh, Tidak kalau tercecer khurafat-khurafatnya, ya kalau khurafat-khurafatnya itu ya, saya juga belum selesai sih ya. Tapi saya tidak mau meneruskan itu karena sudah ada Gus Aziz Jazuli dengan Ki Nur Ihya ya, yang sudah mengumpulkan 300 khurafat-khurafatnya Ba'alawi dalam kitab-kitabnya. Iya, Itu iya. dibeli teman-teman, itu dibeli. Untuk apa ya? Mohon maaf ya, kita mengeluarkan uang mungkin 150 untuk beli buku setebal itu ya, setebal ini ya. Nah, jangan lihat 150-nya teman-teman, tapi manfaatnya untuk kita dan generasi muda kita ke depan, itu yang Anda lihat gitu loh. Iya, kekuatan bentengnya itu loh Gus, yang harus disampaikan ke masyarakat, membentengi masyarakat. Begitu. Termasuk kan apa namanya, banyak teman-teman. Kiai Imad itu mengeluarkan buku itu puluhan judul teman-teman. Kiai Imad itu. Kalau saya masih 5. Kalau saya masih 5 gitu loh. 5 judul saya itu masih. Cuman memang ada beberapa yang perlu saya revisi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada striker kita nih. Striker kita ini luar biasa ini. Ustadz Ahmadi Nur Zaid. Kok dibesarkan Gus? Saya nggak punya narasi Gus. Wah, jangan begitu. Jangan bilang tidak punya narasi. Semuanya pada keok sama sampean. Yallah Ustadz Ahmadi. Pokoknya kalau urusan Paku Bumi, urusan saya Gus. Paus boleh. Enggak, kalau Kefata dan juga Gus Ibnu Holdi itu tugas sambian. Iya. Artinya begini teman-teman ya. Artinya begini ya. Kalau mereka menuduh kita itu cuman bacot doang gitu kan, di medsos doang. Fakta dan realitanya kita sudah menulis buku teman-teman. Kita itu sudah menulis buku. Ya, kalau memang Anda itu mau merespon itu, ya kan, bikin buku bantahannya. Justru sebenarnya yang bacot doang itu ya kalian-kalian semua. Karena buku sudah banyak beredar itu loh, nggak ada bantahan satupun. Gitu loh. Faktanya orang-orang yang apa itu boleh dikatakan orang awam itu loh sekarang sudah meyakini bahwa Habib itu bukan dzurriyyah Nabi Gus. Itu real, itu fakta di lapangan itu. Iya. Ini ada di bawah Bahdi, saya bangga dengan Kang Ahmadi. Bangga apanya? Bangga ke dapurnya saya. Allah Karim. Ya, Kiai Maudi, monggo silakan naik. Mau naik saya turun. Iya, saya yang turun Gus, biar naik. Nggih. Allah dengan kaki meteor, takut badake fatta kaki. Ini ada tapingan Gus sing rukun-rukun karena Allah gitu. Kalau kita rukun karena Allah Kang, yang gak rukun sekarang Kapip, Cupapi dan kawan-kawannya berantem tiap di Komal Kang. Kita juga susah sekarang. Itu gara-gara kipin ndak dikasih kip itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, ini teman-teman. Surah alam sebetulnya. Yang tadi bertanya tentang masalah Bali, nah ini ada nih panitia Balinya nih, Suara Alam nih. Monggo Bang Suara Alam ditanya, kenapa gimana yang Bali itu jadi apa enggak? Kenapa itu? Sebelum ke itu
sebelum itu sebentar. Gus Hasan, menindaklanjuti daripada pertemuan Gus Hasan dan Kiai Said. Masih Katanya akan belum. berkumpul Masih nunggu konfirmasi terkait masalah bahsul masail atau diskusi terkait kediamannya masalah beliau itu besar. kapan Gus Hasan? Cuman barusan dapat informasi kesepuhan menginginkan nanti diskusi itu kelasnya bukan nasional tapi internasional. Itu yang barusan saya diinformasikan oleh para kesepuhan dan sekarang lagi meeting terkait kesiapan itu. Berat Kang Sora Alam, berat, syaratnya itu keberatan. Seandainya syaratnya biasa-biasa gitu. Tema materinya apa? Tema materinya apa? Apakah Ya materinya biasa nasab? Kang Almas, ya tentang nasab. Cuma syaratnya itu loh. Nanti kalau Balawi memang tidak terbukti tersambung kepada nasabnya kepada Rasulullah, syaratnya itu harus mengakuin dan meminta maaf itu berat loh. Masa dia suruh nyangkul, suruh ngojek, suruh becak, nggak mungkin loh. Tidak mungkin, mereka tetap akan mempertahankan nasabnya demi nasibnya. Ini sekarang ada framingan baru teman-teman ya. Ya, Harry Pras aja Al-Wahabi Al-Kaburi lah. Apa hubungannya Harry Pras dengan kita? Kenal aja enggak, ya kan? Satu tim sama kita aja enggak gitu loh. Apa urusannya Harry Pras sama kita gitu loh? Ajir suruh naik ke sini. Tambah itu orang-orang. Gus, tambah ini lagi. Organisasi apa ini nggak ada gunanya. PBNU tidak mengakui PWLS, masih mendingan nggak mengakuin. Enggak, begini loh Bang Ahmadi. Dibubarkan. Bang Ahmadi begini loh. NU itu bukan tidak mengakui eksistensinya PWI, tapi NU tidak mengakui PWI itu sebagai bagian dari NU. Lu ya jelas. Orang PWI itu bukan balongnya NU gimana sih? Gitu. Yang komentar PWI seperti itu tidak tahu. bukan Itu banomnya bisa NU. dimungkinkan bukan orang NU itu. Yang PWI begitu itu berdiri sendiri kan. ngeri kalau berdirinya PWI itu atas rekomendasinya siapa-siapa aja itu ngeri kalau kita tahu teman. Itu loh. Sekarang yang diserang PWI terus karena PWI ancaman besar bagi mereka. Tidak terbukti ya. Untuk kawan-kawan Habib Warasatul Belanda itu yang tukang adu domba. Untuk kawan-kawan yang di bawah 194 mata memandang sudah terbukti dan sudah teruji. Hanya PWI yang membuat Habib-Habib ini ketar-ketir. Begini ya ditemukan gini ya dan teman-teman yang lain. Kita itu dilahirkan oleh leluhur-leluhur yang merebutkan negara ini dengan darah dan air mata. Kita itu bukan seorang pengecut yang dilahirkan yang hanya kemudian hanya meminta-minta, bukan seperti itu. Ya toh? Kita bisa bedain mana orang yang dilahirkan dari negara dan orang itu mendapatkan suaka dari negaranya, mendapatkan suaka dari orang. Beda sama orang-orang kita yang dilahirkan oleh leluhur-leluhur kita yang merebut kemerdekaan itu dengan darah dan air mata. Beda, mentalnya beda. Ketika Anda itu mengisukan terkait satu sejarah aja, maka jangan harap Anda itu tenang hidupnya, kan seperti itu ya. Buktinya ya, ketika Yaman itu dimombardir, dia punya nasionalis nggak terkait masalah negaranya? Nggak ada. Begitu Gus, setuju sekali. Kita merdeka bukan dapat hadiah dari Inggris, bukan dapat hadiah dari Amerika. Kita merdeka mengusir penjajah, saudara. Kita ini bukan bangsa penakut, tapi jangan sok ngagul-ngagulin kalau ya, kalian itu orang yang kuat. Meteor ki abileun ki berjaga tedungnya. Tina kebeceng panceng ke malentar ke fakta ke.
Kan teh bencin ke bahan gimana? Boh, sama dia patah diblokir. Iya. Jadi begini ya teman-teman ya. Mereka itu terlalu merendahkan lawannya, menganggap remeh lawannya, merasa dirinya paling wah, paling tinggi, paling alim, paling alama. Sehingga Meteor itu sama mereka diremehkan, nggak pernah mondok, bukan santri, ditantang debat. Ternyata salah pilih lawan. Enggak, saya yang kudu ngetak itu apa sih Gus? Gayanya tuh sambil tiduran gitu loh. Oh, saya Lawong katanya Meteor, saya ini kelasnya muharrir kok musoheh katanya. Lagi ngajarin ngaji. Itu keliru kan, tidak bisa. Jangan dipaksa sudah. Dipaksa bagaimanapun, ya tetap rungkat. Tidak bisa kalau musuh-musuh tidak bisa, jangan dilawan. Musuh-musuh aja. Ini ada pertanyaan Gus di bawah ini. PWI ini apa fungsinya kan gitu kan? Fungsinya kalau FPI kan untuk bencana dan sebagainya. Kalau PWI nanti gini kan, kalau PWI ini kalau seandainya FPI ini tidak bisa pergi ke Yaman, biarkan PWI nanti yang pergi ke sana untuk membersihkan puing bangunan yang di sana yang hancur. Kalau Habib-habibnya nggak pergi. Enggak, gini loh teman-teman ya. Pertanyaan saya ya. Masa yang diandalkan itu hanya membantu bencana alam segala macam. Yang membantu bencana alam itu semuanya, Pak. Bukan hanya FPI saja. Ya kan? Semua organisasi, LSM dan pemerintah itu berkolaborasi di dalam membantu, ya kan, orang-orang yang terkena bencana alam gitu loh. Jangan itu saja kamu narasikan gitu loh teman-teman. Yang cerdas jadi orang itu. Tidak cerdas. Ini. Ini tuh tidak bisa cerdas Gus. Ibin tidak ada yang cerdas, Ibin itu memang. Saya yang cerdas. Kemarin gitu narasinya katanya itu orang yang pakaian putih-putih itu bagus itu. Salah kan? Kalau Muhibbin ini dikatakan tidak cerdas itu salah kan? Justru mereka cerdas-cerdas. Artinya, dikala ada sebuah pengajian akbar dari Habib-habib, mereka rela kok membentangkan sejadah, kok mencari sumbangan, kok gimana sampai. Udah ada belum itu yang antara ya pasukan keputihan yang bawa kardus di perapatan Yaman gitu, sudah ada belum? Belum masih belum. Kemarin udah saya tanyakan itu Kang, tak tanyakan. Itu yang bikin jembatan darurat itu yang pakaian putih-putih apa yang doreng-doreng segitu kan? Nggak bisa jawab. Orang cuma datang untuk foto-foto, untuk video-video kok ngagul-ngagulin. Arah. Enggak, pertanyaan saya itu ya, orang seperti Mbah Jan ini yang mengatakan itu ya, PWI ada kegiatan bantu-bantu musibah bencana kayak FPI enggak ya? Itu narasi apa itu coba? Narasi apa itu coba? Kalau urusan membantu, udah usah. Jadi begini loh teman-teman. Kalau memang sampean itu membantu bencana alam, ya jangan dibanding-bandingkan dengan organisasi lain. Itu menunjukkan bahwa sampean itu tidak ikhlas membantu. Nah, lawang ikhlas membantu kok malah membanding-bandingkan. Kamu nyumbang berapa? Aku aja nyumbang segini. Masa cuma segitu? Lah apa itu? Gus, sejak kapan PWI itu tukang ngagul-ngagul? Kalau nggak ngagul itu kan gonongan silite. Sejak kapan PWI bantu-bantu seperti itu hilang? Buktinya di video disebarkan biar ketahuan. katanya gini, 10M dapat sumbangan di Monas. Katanya datang nyatanya hanya beberapa ekor saja. Jangan seperti itu teman-teman. Ini kan kita sedang berdiskusi ilmiah ya tentang bagaimana perspektif ilmu nasab di dalam menetapkan sebuah
keabsahan nasab, jangan lari ke bencana alam, sumbangan ini, sumbangan itu, ya. Kita itu membantu Aceh, ya. Orang Madura ini ya. Saya orang Madura nih. Orang Madura itu membantu Aceh. Itu nggak keluar-keluar, teman-teman. Nggak keluar-keluar, nggak. Tiba-tiba dikumpulkan di kecamatan, diberangkatkan ke sana. Bahkan di room TikTok tuh ada yang bilang, Gus, ayo kita adakan donasi virtual. Nggak usah, nanti jadi fitnah. Mendingan kalian bentuk aja di wilayah kalian masing-masing, satu kelurahan, satu kecamatan, begitu. Iya. Nggak usah. Makanya kan saya sering ngomong, apapun itu, dahulu mbah-mbahnya yang dari Aceh itu banyak di Nusantara ini, banyak di tanah Jawa ini. Dan nisan-nisan mereka itu loh kita rawat dengan baik. Itu loh. Bahwa kita itu zaman nenek moyang kita itu kita sudah berhubungan dengan Aceh itu. Gitu loh. Ada yang tanya, teman-teman. Ada yang tanya. Ya Allah. Ada yang tanya ini Bang Habib Jojo. kalau kena ini mah tepar ini loh, tepar ini satu udah tepar ini. Ada yang tanya itu katanya, PWI sholatnya pakai bahasa apa? Oh, kami pakai bahasanya Nabi Muhammad, bahasa Arab, Fusha, nggak pakai bahasa Garomah, nggak. Betul. Kita pakai, kita itu tidak pakai ente itu, tidak pakai ente. Nggak kenal. Nggak pakai. Kalau kita Fusha, bahasanya Fusha. Fusha kita. Orang ya ada, banyak orang antum, perempuan antum. Nah itu kita ada pakai ente itu. Kita nggak pernah. Ntar gini lagi. Hal fahimtum, fahimna, Palestum, Palestina, Argentum, Argentina. Wah repot nanti kan. Ya Allah, ya Rasulullah. Rusak Orang-orang lagi. ini. Rusak. Bang Jojo rusak. Gara-gara tapingan ini orang-orang diajak bicara ilmiah malah cocok logi semua ini. Lah iya, orang itu diajak. Masya Allah. Kadang-kadang heran. Sudahlah teman-teman. Kalian yang taping itu ya, jangan adu apa namanya, jangan adu cocok logi. Kita lebih pinter cocok logi loh. Serius. Tuh, Mustafa Agil tuh, balikkan uang orang Tijanul ya. Uang siapa? Uang siapa yang harus saya kembalikan? Uang kamu yang nggak bisa dawir. Lucu ya, Mustafa bin Agil debat dengan saya kalah, sekarang nyerang-nyerang pribadi. Yang Vivi lah, yang uang lah, yang itu. Ada mereka kalah itu nyerang pribadi. Hatta nyerang bodoh. Teori itu bodoh. Kalau ke saya Gifata beda Meteor gitu loh. Beda. Begini Wasan, ya. Kamu itu harus introspeksi diri. Ya, bagaimana hubungan kamu dengan lingkungan sekitar? Bagaimana sholatmu? Khusyuk apa tidak? Ya, sudah bertobat apa belum atas dosa-dosamu? Ya, apa hubungannya coba? Aduh, kacau. Yang cerdas dikit lah, ente kan kabit. Cerdas dikit. Nah. Cerdas. Kita tak cerdas kemarin diskusi ngajari tidak cerdas. Ngajari 3 syahadat tak cerdas. Ngajari apa? Diskusi remas-remas susu tidak cerdas dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meteor sama Cocot suruh ke Yaman aja, berjuang musir Arab. Jangan nyocot di sini. Ke Yaman sana, ke Yaman. Belain saudara ente.
Buat garoma nanti. Garoma nanti. Biar dapat Saya garomah dan itu syafaat. lihatan. Enggak, saya itu lihatan Coba sekali-kali karomahnya itu nggak ada ditunjukkan. potongannya Pak Yusir, ini ya Pak Habibana. Yogo. Kalau antum ini memang ada ini antum ini. Fahim tum fahim. Nah, ketawa Kalau saya tadi. karomah-karomah ulama Jawa itu kan jelas kan sudah mengusir Belanda. Kan Tadi gitu. saya di bawah Bang Cocot. Beneran. Saya kayak tabu saya tadi ketawa. Lah iya kebanyakan antum aneh ente. Makanya saya bilang hal fahimtum fahimna Palestum Palestina Argentum Argentina gitu. Saya repot lagi. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya, sehat-sehat semua saudara-saudaraku? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Loh, kan bisa saya. Mana kabarnya Gus Hasan? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Argentum Argentina. Aduh, ini panggil tiga jenis kok. Kota atik satu masuk aja dia. Nah, iya. Makanya jangan suka pakai tamtum nggak jelas itu. Enggak, maksudnya pakai bahasa dulu, kita itu punya bahasa sendiri yang enak gitu loh. Kenapa pakai bahasa Takut disuruh mengkias nangka biru tak tahu. Nah, Ayo, permisi Sasan, izin turun Sasan. monggo. Ya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diomongin loh, kemana-mana. Saya itu Korupsi haji, apa hubungannya kajian nasab dengan korupsi haji itu loh? Lah iya. di roomnya Kipin. Saya gini Gus. Yang korupsi nasabah itu siapa itu?